Halo semuanya, berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Di video ini kita akan membahas ekonomi makro, dan topik yang akan kita pelajari adalah teori pertumbuhan, yaitu Solow Model. Nah, Solow Model ini akan kita bagi menjadi beberapa sesi, dan di sesi pertama ini kita akan membahas konsepnya. Apa itu Solow Model? Teori pertumbuhan ekonomi dengan Solow Model ini dikembangkan oleh Robert Solow. Robert Solow ini adalah ekonom dari MIT. Dia adalah peraih Nobel tahun 90-an gitu ya. Nah, Solow Model ini akan menjelaskan bagaimana ekonomi suatu negara itu tumbuh dan mengapa, dan ini teori ini juga bisa menjelaskan mengapa tingkat pertumbuhannya itu berbeda-beda tiap negara gitu ya. Kalau kita lihat misalnya nih, negara maju itu relatif pertumbuhan ekonominya lebih slow gitu ya, lebih lambat dibandingkan dengan negara berkembang. Mengapa bisa terjadi seperti itu gitu ya? Ini yang akan dijelaskan dengan teori pertumbuhan Solow Model ini. Nah, untuk membangun Solow Model ini, kita akan mengawali dengan pembahasan fungsi produksi. Sebenarnya ini telah beberapa kali kita bahas, tetapi ini menjadi dasar dalam pembahasan Solow Model ini. Oke. Menurut Solow, fungsi produksi bisa dituliskan seperti ini. Y merupakan fungsi dari capital dan labor. Di sini berarti nilai dari Y, nilai dari output nasional, nilai dari PDB, nilai dari pendapatan nasional, itu ditentukan oleh level capital dan level labor. Nah, properti dari fungsi produksi ini dalam Solow Model ini adalah constant returns to scale. Oke, constant returns to scale kita tahu bahwa jika K dan L misalnya digandakan, nilai Y juga akan menjadi 2 kali lipat gitu ya. Kita telah mempelajari hal ini. Nah, salah satu fungsi produksi constant returns to scale adalah misalnya adalah Cobb-Douglas production function. Cobb-Douglas ini berarti koefisien dari K, berarti K pangkat sesuatu dikalikan dengan L pangkat sesuatu, dan pangkatnya ini kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 1 gitu ya. Itu salah satu ciri dari Cobb-Douglas production function. Oke. Nah, fungsi ini, fungsi Y merupakan fungsi dari K dan L ini dan mempunyai properti constant returns to scale. Ini akan menyebabkan fungsi ini bisa kita tulis dalam bentuk Y dan K-nya dalam bentuk per worker. Artinya nilai Y per pekerja gitu ya. Atau mungkin secara umum adalah Y per kapita dan K per kapita. Tapi lebih tepatnya sebenarnya adalah per worker. Oke. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk per worker gitu ya, Y-nya outputnya per worker, kemudian K kecil ini adalah capital per worker, maka bentuknya seperti ini. Y kecil sama dengan fungsi dari K kecil. Ini perbedaannya ya, kalau di atas tadi Y dan K-nya dalam huruf capital, ini menunjukkan level dari output dan level dari capital sesungguhnya. Nah, kalau dalam bentuk ini, Y kecil sama dengan fungsi dari K kecil, Y kecil dan K kecil ini adalah per worker gitu ya. Terminologinya per worker, per kapita, per pekerja. Gitu ya. Maka Y kecil merupakan fungsi dari K kecil. Oke. Nah, selain memiliki properti constant returns to scale, fungsi produksi untuk membangun Solow Model ini juga mempunyai properti diminishing marginal product. Apa itu diminishing marginal product? Ini telah kita bahas bahwa saat misalnya di sini inputnya gitu ya, faktor produksinya adalah capital gitu ya. Saat capital ditambah, Y-nya akan bertambah. Oke, demikian juga saat capital per worker-nya ditambah, Y per worker-nya juga akan bertambah. Tetapi penambahannya semakin lama akan semakin mengecil. Oke, gitu ya. Misalnya dari K dari 2 menjadi 3, Y-nya akan bertambah. Misalnya bertambahnya adalah 10 unit. Tapi dari
K3 ke 4 gitu ya, sama-sama nambah 1 unit, tetapi pertambahan Y mungkin nggak 10 unit lagi, misalnya menjadi cuma 9 unit atau 8 unit. Inilah diminishing marginal product. Nah, dari properti ini kita bisa menggambarkan fungsi produksi dalam grafis menurut model Solow ini. Oke, misalnya dalam fungsi produksi, sumbu vertikalnya adalah Y, output per worker, gitu ya, atau PDB per pekerja, atau pendapatan nasional per pekerja, gitu ya. Kemudian sumbu horizontalnya adalah capital per worker, K kecil. Maka kita akan mempunyai grafis fungsi produksi hubungan antara Y dan K sebagai fungsi dari K seperti ini. Dan kita lihat bentuknya adalah melengkung gitu ya. Inilah properti diminishing marginal product, yaitu penambahan K akan menambah Y, tapi penambahannya semakin lama semakin mengecil gitu ya. Kalau kita lihat gradiennya, dia semakin lama akan semakin mendatar. Inilah properti diminishing marginal product. Dan kita tahu ada terminologi MPK. MPK di sini adalah marginal product gitu ya, of capital. Jadi penambahan produk saat capital ditambah 1 unit. Oke, jadi F fungsi dari capital ditambah 1 unit dikurangi dengan FK gitu ya. Itu artinya adalah penambahan output per worker kalau di sini akibat capital per workernya bertambah 1 unit. Itulah marginal product of capital. Nanti properti ini akan kita gunakan untuk pembahasan selanjutnya. Nah, untuk membangun model Solow ini, kita juga akan membahas fungsi konsumsi dan fungsi dari investasi gitu ya. Kalau di awal tadi kan kita membahas fungsi produksi. Nah, kita tahu bahwa dari pendekatan pengeluaran gitu ya, dari expenditure approach, Y, nilai dari Y itu adalah consumption, ditambah dengan investment, ditambah dengan government spending, ditambah dengan net export untuk perekonomian terbuka gitu ya. Nah, dalam Solow model ini kita mengesampingkan G. Kita juga mengesampingkan dari net export gitu ya untuk simplifikasi. Maka kita bisa tulis bahwa Y sama dengan C ditambah I. Dalam bahasa yang sederhana, pendapatan itu kalau nggak dikonsumsi digunakan untuk saving, dan saving ini adalah untuk investasi gitu ya. Y sama dengan C ditambah dengan I. Ini untuk terminologi nilai yang sebenarnya. Kalau kita menggunakan terminologi per worker gitu ya, per pekerja, ini kita peroleh Y kecil sama dengan C kecil ditambah dengan I kecil gitu ya. Karena masing-masing komponen tadi kita bagi dengan L gitu ya. Y per L adalah Y kecil, C per L adalah C kecil, I per L adalah I kecil gitu ya. Jadi kita bisa tulis Y sama dengan C ditambah dengan I dalam nilai yang kecil gitu ya. Nah, misalnya gini. Misalnya tadi kan saya bicara bahwa pendapatan itu akan digunakan untuk konsumsi dan ada yang digunakan untuk saving. Dan saving ini nanti akan digunakan untuk investasi gitu ya. Misalnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk saving kemudian diinvestasikan, ini adalah proporsinya adalah S gitu ya. Jadi dari pendapatan Y, S kalikan Y ini digunakan untuk investment. Oke, maka kita bisa tulis Y kecil ini sebagian untuk investment, sebagian untuk consumption, atau sebagian untuk saving, sebagian untuk consumption. Nah, I-nya di sini adalah S dikalikan dengan Y. Karena apa? Karena proporsi dari pendapatan yang di saving, yang disimpan, atau proporsi pendapatan yang digunakan untuk investasi tadi adalah S gitu ya. Jadi S kalikan Y digunakan untuk investasi, dan 1 dikurangi S dikalikan Y ini digunakan untuk konsumsi. Karena kalau kita jumlahkan nilainya adalah Y gitu ya. Nah, dari I itu adalah SY, maka nilai dari investment ini adalah S dikalikan dengan FK. Karena Y tadi adalah fungsi dari K kecil gitu ya. S dikalikan dengan FK. Sedangkan konsumsinya adalah 1 min S dikalikan dengan
FK, fungsi dari capital per worker tadi. Oke, ini pembagian dari Y per worker tadi. Intinya adalah sebagian digunakan untuk saving, yang kemudian digunakan untuk investasi, dan sebagian dikonsumsi, gitu ya. Nah, secara grafis fungsi konsumsi dan investasi dan hubungannya dengan Y seperti ini. Oke, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan FK, maka kita gambarkan dan mempunyai properti diminishing marginal return sehingga melengkung seperti ini. Oke, nah dari Y sama dengan FK, kita bisa memperoleh nilai dari investmentnya, gitu ya. Dimana nilai dari investmentnya tadi adalah S dikalikan dengan FK. Maka grafisnya seperti ini. Ini menunjukkan garis yang berwarna biru ini adalah menunjukkan investment, gitu ya, menunjukkan saving. S dikalikan dengan FK. FK tadi adalah Y, gitu ya. Nah, misalnya saat level K-nya adalah di K1 ini, maka nilai kita potongkan dengan fungsi produksi yang atas garis yang berwarna hitam, inilah nilai Y-nya, Y1, yaitu Y saat K-nya sebesar K1. Nilai output per worker saat nilai K-nya adalah K1. Dan ini adalah nilai dari investasinya, I1. Dan sisanya, ini adalah nilai dari konsumsinya, C1. Oke, gitu ya. Itu saat K1. Jadi ada sebagian yang diinvestasikan sebesar I1, ada yang dikonsumsi sebesar C1. Nah, nilai yang diinvestasikan tadi itu akan menambah capital. Atau dengan bahasa sederhana, nilai dari investasi ini akan digunakan untuk membeli capital. Karena untuk membeli capital, maka capitalnya akan menambah. Tidak di level K1 lagi, ya, tapi akan bertambah K1 ditambah dengan I1 tadi. Konsekuensinya apa? Saat K1-nya bertambah, K1-nya bergeser ke kanan, maka nilai output-nya juga akan bertambah. Karena output tadi, Y tadi, adalah fungsi dari K, gitu ya. Jadi sekali lagi, poinnya di sini adalah investasi itu akan digunakan untuk membeli capital, sehingga akan menambah capital. Karena capital bertambah, maka output juga akan bertambah. Sekarang kita akan membahas depresiasi, penyusutan. Jadi capital itu semakin lama akan semakin usang. Capital di sini adalah barang modal ya, bisa mesin, jalan, bangunan, dan barang modal lainnya. Semakin lama akan semakin usang, produktivitasnya akan menurun, gitu ya, seiring dengan bertambahnya tahun. Maka di sini terjadi penyusutan. Dengan tingkat depresiasi kita lambangkan sebagai delta. Jadi delta ini adalah tingkat penyusutan dari capital. Oke, tingkat depresiasi dari capital. Dan nilai dari depresiasinya berarti delta dikalikan dengan K kecil, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, oke, nilai penyusutannya adalah delta dikalikan dengan K. Seiring bertambahnya K, berarti K tadi adalah sumbu horizontal, gitu ya. Semakin tinggi nilainya, delta K-nya juga akan semakin tinggi. Dan akan membentuk garis lurus. Karena apa? Karena nilainya adalah delta dikalikan dengan K, gitu ya. Jadi ini adalah persamaan garis lurus. Oke. Nah, di sini depresiasi itu akan mengurangi capital. Oke. Saat capital turun, maka output akan turun, gitu ya. Nah, di sini sampai dengan saat ini kita mempunyai dua hal yang harus kita tahu, gitu ya. Dua hal penting dalam untuk membentuk solo growth model ini, gitu ya. Yang pertama tadi adalah investasi akan menambah capital, selanjutnya akan menambah output. Di sisi lain, depresiasi akan mengurangi capital sehingga akan menurunkan level output. Dan kombinasi dari investasi dan depresiasi inilah yang nantinya akan menentukan pertumbuhan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara
menurut model Solo ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari akumulasi capital. Saya akan mengulang pernyataan saya tadi bahwa konsep dasar dalam Solo model ini adalah investasi akan menambah capital, sebaliknya depresiasi akan mengurangi capital. Dan akumulasi capital berarti capital awal ditambah perubahan capital. Perubahan capital ini adalah selisih dari investasi, investment, dengan depresiasi. Karena tadi kita sudah membahas ya, investasi akan menambah capital, depresiasi akan mengurangi capital. Maka delta K-nya, delta K kecilnya, perubahan capitalnya itu adalah investment. Investment di sini adalah investment per worker juga ya. Jadi I kecil dikurangi dengan depresiasi, delta K kecil gitu ya. Oke. Dari persamaan ini nih, delta K sama dengan I dikurangi delta K. Oke. Perubahan capital di sini adalah investasi dikurangi dengan depresiasi. Saat investasi lebih besar daripada depresiasi, maka capital akan bertambah. Output akan bertambah, pertumbuhan ekonomi akan bertambah. Oke. Jadi asalkan investmentnya itu lebih besar daripada depresiasi, akan terjadi pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan output per worker sebenarnya yang paling tepat. Oke. Nah, tetapi saat depresiasi itu lebih besar daripada investasi, maka output per workernya akan turun. Oke, gitu ya. Jadi inilah gambaran dari Solo model sebenarnya. Asalkan investasi lebih besar daripada depresiasi, maka output per workernya akan tumbuh terus, sampai di suatu titik di mana investasi sama dengan depresiasi. Oke, pertumbuhan output per workernya akan stuck gitu ya. Tidak akan bertambah lagi output per workernya. Keadaan inilah yang kita sebut sebagai steady state nantinya. Nah, inilah steady state. Dari persamaan bahwa tadi perubahan capital, penambahan capital ini adalah selisih dari investasi dikurangi dengan depresiasi, atau kita tulis delta K adalah investasi adalah S dikalikan dengan FK dikurangi delta K, maka capital per worker akan selalu bertambah sepanjang investasinya itu lebih besar daripada penyusutan yang terjadi dalam terminologi per worker ya. Jadi sekali lagi, kalau investasi lebih besar daripada penyusutan dari depresiasi, maka capital akan bertambah. Capital bertambah berarti outputnya juga bertambah gitu ya, karena output sekali lagi adalah fungsi dari capital. Nah, pertumbuhan ini akan terus terjadi sampai nilai investasi sama dengan depresiasi. Saat investasi sama dengan depresiasi, maka penambahan capitalnya 0. Tidak ada penambahan capital. Tidak ada penambahan capital berarti tidak ada penambahan output per worker. Dan sekali lagi, inilah yang kita sebut sebagai steady state. Keadaan yang mapan atau ajek gitu ya. Jadi intinya keadaan steady state terjadi saat investment per workernya sama dengan depresiasi per worker. Investment per worker adalah S dikalikan dengan Y atau S dikalikan dengan FK, itu harus sama dengan depresiasi, sama dengan delta tingkat depresiasi dikalikan dengan K. Oke, inilah syarat terjadinya steady state. Investasi sama dengan depresiasi. Nah, kalau di suatu titik, di suatu saat misalnya nih, tingkat capital per workernya itu di atas level steady state. Oke, maka di sini depresiasi itu akan mengikis nilai akumulasi kapital dibandingkan dengan investasi yang terjadi. Sehingga perekonomian akan turun hingga ke level steady state gitu ya. Jadi intinya, kalau keadaan ekonomi berada di sebelah kiri steady state, ekonomi akan tumbuh hingga steady state. Atau jika di suatu titik adalah ekonomi di atas steady state, perekonomian akan turun hingga mencapai steady state itu
gitu ya. Itu kesimpulan kita. Gambaran dari steady state secara grafis seperti ini. Oke, kita mempunyai fungsi investasi, yaitu S dikalikan dengan Y, atau S dikalikan dengan FK. Bentuknya mengikuti FK, jadi dia melengkung karena properti diminishing marginal product tadi, gitu ya. Kemudian kita juga mempunyai fungsi depresiasi, nilainya adalah garis lurus delta dikalikan dengan K. Jadi mereka berpotongan, dan titik potongnya ini adalah steady state. Jadi K bintang ini adalah nilai capital per worker dalam keadaan steady state. Kita juga tahu ya bahwa delta K, penambahan capital, itu terjadi saat nilai investasi lebih besar daripada depresiasi, atau penambahan capital ini adalah investasi dikurangi dengan depresiasi. S dikalikan dengan FK dikurangi delta K, gitu ya. Nah, misalnya nih kondisi saat ini level dari K adalah di K1. Oke. Saat level K1 maka investasinya adalah sebesar ini. Kemudian depresiasinya kita potongkan dengan delta K sebesar ini. Maka ada selisih delta K, gitu ya. Selisih delta K sebesar ini. Nah, delta K ini akan digunakan untuk menambah capital. Jadi sekarang capitalnya K1 ditambah delta K tadi, menjadi K2. Saat K2, maka level dari investasinya adalah sebesar ini, dan level dari depresiasi adalah sebesar ini. Sehingga masih ada delta K, masih ada penambahan capital sebesar ini, gitu ya, sebesar warna yang hijau ini. Penambahan capital lagi akan menambah level capital kita, yang awalnya K2 ditambah delta K hijau tadi menjadi K3. Saat nilai capitalnya adalah di K3, maka kita mempunyai nilai investasi baru, kemudian nilai depresiasi baru. Masih ada selisih, dan selisihnya delta K ini akan menambah capital lagi, dan seterusnya, gitu ya. Sampai ke level steady state. Nah, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita, sepanjang nilai K itu masih di bawah K steady state, investasi akan lebih besar daripada depresiasi. Konsekuensinya apa? Jika investasi lebih besar daripada depresiasi, akan terjadi penambahan capital. K akan terus tumbuh, sehingga mencapai K steady state. K tumbuh ini berarti nilai Y juga tumbuh, gitu ya. Penambahan K berarti juga akan memengaruhi penambahan Y, penambahan dari output. Inilah konsep pertumbuhan menurut Solow model, gitu ya. Intinya, kita harus tahu, sekali lagi, saat investasi itu lebih besar daripada depresiasi, akan terjadi penambahan capital. Penambahan capital akan menyebabkan level capital kita semakin besar. Level capital semakin besar, berarti Y-nya juga akan semakin besar. Terjadi penambahan output per worker. Oke, di sini berarti ekonomi tumbuh, gitu ya. Sampai ini akan terus terjadi sampai level steady state. Saat levelnya steady state, di mana nilai dari investasi sama dengan depresiasi, capital per workernya tidak akan bertambah, udah mentok, gitu ya. Saat capitalnya udah mentok, maka Y output per workernya ini juga akan mentok, gitu ya. Juga tidak akan tumbuh lagi. Oke, itulah gambaran sebenarnya bagaimana perekonomian akan tumbuh yang dijelaskan dengan Solow growth model. Sekarang kita akan latihan soal. Misalnya kita mempunyai fungsi produksi seperti ini, Y sama dengan akar KL. Kemudian propertinya adalah tingkat savingnya, S kecilnya adalah 0,3. Tingkat depresiasinya adalah 0,1. Kemudian ekonomi dimulai dengan K, capital per workernya saat ini adalah 4, gitu ya. Kita diminta untuk menentukan fungsi produksi per workernya, berarti Y kecil dan K kecil. Y kecil dalam K kecil,
Kemudian nilai Y, KC saat steady state, berarti kita disuruh mencari Y bintang, K bintang, dan C bintang. Kemudian kita disuruh untuk mencari tabel perhitungan penambahan capital setiap tahun. Oke, kita akan membahas penyelesaian dari soal tadi, gitu ya. Tadi kita mempunyai persamaan fungsi produksi Y, ini sama dengan akar KL. Nah, kalau kita lihat sebenarnya persamaan ini mempunyai fungsi atau properti constant returns to scale, gitu ya. Oke. Kenapa saya tahu persamaan ini mempunyai properti constant returns to scale? Karena kita lihat ini kalau kita susun ulang, persamaan ini adalah Y sama dengan K pangkat setengah, L pangkat setengah. Berarti ini adalah fungsi dari Cobb-Douglas, gitu ya. Dan kita tahu bahwa Cobb-Douglas itu mempunyai properti constant returns to scale. Oke. Kemudian properti selanjutnya dari model Solow model ini adalah bahwa S ini adalah 0,3, tingkat savingnya itu adalah 0,3, berarti savingnya itu adalah 0,3 dari pendapatan, gitu ya. Kemudian tingkat depresiasi, oke, deltanya ini adalah 0,1. Oke. Kemudian tadi kita diminta untuk menentukan fungsi produksi per worker, kemudian nilai Y, KC saat steady state, dan perhitungan pertambahan capital, gitu ya. Oke, kita mulai satu persatu. Oke. Nah, dari persamaan ini kita diminta untuk menyusun persamaan fungsi produksi per worker, gitu ya. Artinya kita diminta untuk menyusun fungsi produksi dalam Y kecil, gitu ya. Y kecil dan K kecil. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita tulis dulu persamaan tadi, Y sama dengan akar KL. Nah, akar ini menjadi persamaan per worker, gitu ya, menjadi Y kecil, K kecil. Ini kita bagi dengan L. Oke, persamaan ini kita bagi dengan L. Y kita bagi dengan L, hasilnya adalah Y kecil. Oke. Kemudian akar K dikalikan dengan L dibagi dengan L. Berarti ini nilainya adalah akar K per L. Kan seperti itu. Oke. Jadi ini persamaan per workernya adalah Y. Ini sama dengan akar K kecil. Oke, karena K per L adalah K kecil, capital per worker. Atau kalau kita mau tulis, ini adalah Y sama dengan K pangkat setengah, gitu ya. Oke, inilah persamaan fungsi produksi per workernya. Oke, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai dari YKC saat steady state. Oke. Saat steady state, kita tadi sudah belajar bahwa keadaan steady state ini terjadi saat investasi ini sama dengan nilai dari depresiasi, gitu ya. Nilai dari S dikalikan dengan FK, gitu ya. Ini sama dengan nilai dari depresiasi delta K. Tadi kita sudah mempelajari ini. Oke, kita masukkan persamaannya. S-nya tadi adalah 0,3. Oke. Kemudian fungsi K, fungsi Y dalam K, ini adalah Y sama dengan K pangkat setengah. Jadi FK-nya adalah K pangkat setengah, gitu ya, atau akar K. Oke, dari apa yang kita dapat tadi. Ini sama dengan deltanya adalah 0,1 dikalikan dengan K kecil. Oke, di sini kita memperoleh bahwa K per akar K, berarti akar K, oke, ini sama dengan 0,3 dibagi dengan 0,1 sama dengan 3. Oke, di sini berarti K-nya di sini adalah K steady state. Oke, kita simbolkan sebagai K bintang. Ini nilainya adalah 9.
Oke, karena K-nya 9, kita tahu bahwa Y-nya, Y dalam keadaan steady state ini sama dengan akar K, berarti nilainya adalah 3. Gitu ya. Kita sudah memperoleh level Y, level K, steady state. Sekarang kita diminta untuk mencari level C dalam keadaan steady state. Oke, C ini rumusnya adalah 1 min S dikalikan dengan Y. Gitu ya. S-nya tadi 0,3. Maka 1 min S berarti 0,7 dikalikan dengan Y saat steady state dikalikan dengan 3 berarti 2,1 gitu ya. Oke, kemudian kita kalau dari sini kita juga sebenarnya bisa mencari level I gitu ya, investment, di mana investment tadi rumusnya adalah S dikalikan dengan Y ya. S-nya tadi adalah 0,3 dikalikan dengan Y-nya tadi adalah 3, jadi 0,9. Oke, ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi saat steady state. Oke. Nah, proses penambahan capital dan penambahan output gitu ya dalam per worker ya di sini ya. Saat level K-nya tadi misalnya di sebelah kiri dari K steady state, ini akan seperti ini. Misalnya di tahun pertama gitu ya, nilai dari capital tadi adalah 4. Oke, di soal. Capitalnya adalah 4. Maka nilai Y-nya, karena Y tadi adalah akar K gitu ya, jadi nilai Y-nya adalah 2. C-nya adalah 1 min S dikalikan dengan Y, di mana S-nya tadi adalah 0,3, maka 1 min S-nya adalah 0,7 dikalikan 2, 1,4. I-nya 0,6, delta K-nya adalah, deltanya tadi adalah 0,1, K-nya 4, berarti 0,4. Maka delta K-nya, gitu ya, penambahan capitalnya, delta dalam delta besar gitu ya. Jadi di sini agak rancu antara delta besar dengan delta kecil. Tapi di sini ada, sekali lagi ada penambahan capital sebesar 0,6 dikurangi 0,4, jadi 0,2. Oke, jadi di tahun pertama akan ada penambahan capital 0,2. Selanjutnya, penambahan capital ini berarti capital kita akan bertambah dari 4 menjadi 4,2. Oke, saat capitalnya 4,2, Y-nya adalah akar 4,2, berarti 2,049. C-nya adalah 0,7 kali Y, 1,435. I-nya adalah 0,3 kalikan Y, 0,615. Delta K-nya adalah 0,42, maka masih terjadi penambahan capital besar 0,195. Sehingga di tahun ketiga level capitalnya adalah 4,2 ditambah 0,195, yaitu 4,395. Oke, dan seterusnya. Di tahun ketiga ini masih ada penambahan capital sebesar 0,189. Sehingga di tahun keempat, capitalnya menjadi 4,584 dan seterusnya gitu ya. Akan ada penambahan capital, dan seterusnya hingga dalam keadaan steady state. Dalam keadaan steady state ini, nilai dari capitalnya adalah 9, sesuai dengan perhitungan kita tadi. Y-nya adalah 3, C-nya 2,1, I-nya adalah 0,9, delta K-nya adalah 0,9, dan inilah keadaan steady state, di mana investment sama dengan depresiasi. I sama dengan delta K, maka delta K-nya sekarang menjadi 0. Oke, tidak ada penambahan capital lagi, tidak ada penambahan Y atau output per worker lagi gitu ya. Inilah model Solo.